Namaku Naila. Usia 29 tahun. Seorang manajer kreatif di sebuah perusahaan digital yang sedang berkembang. Aku punya karir yang stabil, pendapatan cukup, dan kehidupan yang, kalau dilihat dari luar, seolah tanpa masalah. Tapi aku lelah. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku di hari libur, pertanyaan yang sama selalu dilontarkan oleh ibuku, sambil menyuguhkan teh manis hangat, dengan suara lembut yang justru lebih menekan daripada berteriak. Temanmu yang dulu, si Karin, katanya udah hamil anak kedua. Kamu kapan, Nai? Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk perlahan tapi dalam. Dan seperti biasa, aku hanya tersenyum, menunduk, lalu menjawab sekenanya. Belum ketemu jodohnya, Bu. Padahal, yang mereka tidak tahu, aku tidak sedang tidak ingin menikah. Aku hanya terlalu sering dikecewakan. Terlalu sering diremehkan. Di usia 29 tahun, aku sudah 3 kali dijodohkan oleh keluarga besar. Semuanya gagal. Yang satu selingkuh sebelum lamaran. Yang satu lagi malah minta aku resign dari pekerjaanku kalau mau serius. Dan yang terakhir, hanya ingin mendekat karena keluargaku terlihat berada. Tapi semua itu tak jadi bahan pertimbangan ibuku. Baginya, selama aku belum punya suami, aku belum lengkap sebagai perempuan. Hari itu, saat kami sekeluarga berkumpul karena adik perempuanku, Intan, baru saja bertunangan, aku merasa seperti benalu di meja makan. Ibuku sibuk menyiapkan masakan kesukaan calon menantu. Ayahku tampak lebih cerah dari biasanya. Intan duduk bersisian dengan calon suaminya, sambil tertawa pelan. Semua mata tertuju pada mereka. Lalu ibuku tiba-tiba berkata, dengan nada setengah menggoda tapi penuh tekanan. Kalau Naila bawa suami juga pas resepsi Intan nanti, pasti bahagia banget rasanya. Nggak usah mewah-mewah deh, asal serius. Aku hanya terdiam. Lidahku keluh. Rasanya ingin keluar dari ruang makan itu dan menjerit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika ayahku ikut menimpali. Intan aja bisa dapat jodoh yang serius. Masa kamu yang lebih tua belum ketemu satupun yang cocok? Aku menunduk. Sendok di tanganku terasa berat. Mataku panas. Tapi aku tahan. Aku harus tetap terlihat tenang. Mereka tak tahu perjuanganku. Mereka tak tahu betapa sulitnya menjadi aku. Malam itu, aku menangis dalam kamar. Tak ada teman bercerita. Dunia seakan mengecil, hanya menyisakan suara-suara tuntutan yang menggema di kepalaku. Dan malam itu juga, aku membuat keputusan paling gila dalam hidupku. Aku buka laptop. Kutulis di mesin pencari. Jasa suami kontrak untuk acara keluarga. Awalnya aku pikir itu hanya iklan tipuan. Tapi di tengah halaman situs yang penuh promosi aneh, mataku tertuju pada satu deskripsi singkat dan formal. Pemeran pasangan profesional. Perjanjian tertulis. Privasi terjamin. Tidak menerima layanan bersifat vulgar. Aneh. Tapi justru karena itu aku tertarik. Aku klik. Aku kirim pesan singkat. Lalu hanya butuh beberapa menit. Balasan datang. Isinya hanya satu kalimat. Bertemu di tempat umum. Tak ada janji sebelum kita saling lihat wajah. Aku sempat ragu. Tapi tekanan dari keluargaku membuatku kehilangan akal sehat. 2 hari kemudian, aku bertemu dia. Seorang pria, berdiri sendiri di sudut sebuah kafe. Tubuhnya tinggi, posturnya tegap. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan. Wajahnya dingin, tanpa senyum. Tapi tatapannya tajam, tenang, dan tak terkesan murahan. Aku Rehan, ujarnya singkat. Aku memperkenalkan diri. Lalu kujelaskan permintaanku. Aku butuh pria untuk berpura-pura menjadi suamiku. Minimal selama resepsi adik dan 1 bulan setelahnya. Agar keluarga percaya aku benar-benar sudah menikah. Aku siap bayar berapapun asal tak melibatkan perasaan dan tak menyentuh batas pribadi. Rehan mendengarkan tanpa banyak komentar. Lalu dia mengangguk. Aku bersedia. Tapi ada syarat, kamu harus tahu. Aku nggak akan pernah ceritakan masa laluku. Kita hanya jalani apa yang kau minta. Aku bukan pria baik. Jadi jangan pernah jatuh cinta padaku.
Seketika dadaku terasa sesak. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti peringatan sebelum badai. Kami menandatangani surat perjanjian. Semua tertulis rapi. Mulai dari jadwal kunjungan, jumlah bayaran, hingga batasan interaksi. Dan hari itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. 1 minggu kemudian, Rehan datang ke rumah orang tuaku untuk pertama kalinya. Ia mengenakan batik, dengan rambut disisir rapi. Saat dia masuk ke ruang tamu, ibuku menatapnya lama, lalu tiba-tiba memeluknya erat, meneteskan air mata. Akhirnya kau datang juga, nak. Aku tercekat. Tidak menyangka ibuku akan menangis seperti itu. Rehan berdiri kaku sejenak, lalu pelan membalas pelukan itu. Dengan suara berat, ia hanya berkata, "Maaf, baru bisa memperkenalkan diri sekarang, Bu." Dan saat itu juga, semua mata memandang Rehan dengan kagum. Ayahku mengangguk puas. Intan memelukku sambil berbisik, "Nai, kamu nyembunyiin suami sekeren ini selama ini." Aku hanya tersenyum kaku. Jantungku berdebar tak karuan. Padahal pria ini baru ku kenal seminggu yang lalu. Dan aku tahu, aku baru saja membuka pintu ke dalam hidup yang tidak akan pernah sama lagi. Padahal pria ini baru ku kenal seminggu yang lalu. Dan aku tahu, aku baru saja membuka pintu ke dalam hidup yang tidak akan pernah sama lagi. Tapi sejak hari itu, semuanya seperti mimpi yang berjalan terlalu mulus. Rehan memainkan perannya dengan sempurna. Ia datang setiap akhir pekan, membawa buah tangan untuk ibu, berdiskusi hangat dengan ayah, dan tak pernah gagal membuat semua orang di rumah tersenyum. Entah bagaimana caranya, ia tahu cara memeluk pundakku dengan lembut di depan keluarga. Ia tahu kapan harus menatapku lama saat kami duduk berdampingan. Bahkan ia tahu bagaimana membuat Intan cemburu, karena sikap Rehan seperti suami idaman yang hanya ada di sinetron. Ibuku jadi lebih sering tersenyum. Bahkan tekanan tentang pernikahan seolah menguap begitu saja. "Naila, kamu beruntung sekali dapat suami seperti Rehan. Laki-laki sabar, sopan, tampan, dan mapan. Allah benar-benar kasih kamu hadiah terbaik," ucap ibu suatu malam. Aku hanya tersenyum. Tapi di dalam hati, aku merasa aneh. Semua ini terlalu sempurna. Bahkan Rehan yang kutemui lewat jasa sewa, terasa jauh lebih nyata dibanding semua pria yang pernah mendekatiku. Tapi aku menepis perasaan itu. Ingat, Naila, ini hanya sandiwara. Semua akan berakhir begitu tugas selesai. Tapi kenyataannya, yang membuat sandiwara ini makin rumit, adalah Rehan sendiri. Di luar jam kerja sebagai suami sewaan, ia mulai menghubungiku lewat pesan singkat. Awalnya sekadar bertanya tentang jadwal kunjungan. Tapi lama-lama, pesannya terasa lebih pribadi. "Kamu capek nggak hari ini? Udah makan? Kalau kamu stres, kamu bisa cerita meskipun kita cuma main peran." Kata-katanya memang netral, tapi caranya menyampaikannya hangat. Terlalu hangat. Dan malam itu, ketika aku menginap di rumah orang tuaku, Rehan menemaniku duduk di beranda. Hanya kami berdua, ditemani langit gelap dan lampu-lampu kota dari kejauhan. "Aku pernah membayangkan punya istri," ucap Rehan pelan. Aku menoleh. "Tapi itu dulu, waktu aku masih percaya hidup bisa berjalan seperti rencana." Aku tidak tahu kenapa dia mengucapkannya. Tapi nada suaranya berat, seperti menyimpan luka yang belum sembuh. "Apa yang bikin kamu berubah?" tanyaku tanpa sadar. Ia terdiam lama. "Karena aku kehilangan sesuatu yang gak akan pernah bisa kembali." Aku ingin bertanya lebih lanjut. Tapi Rehan berdiri dan pergi meninggalkanku tanpa kata-kata lagi. Dan sejak malam itu, aku tak pernah lagi menganggap Rehan sebagai sekadar aktor bayaran. Aku mulai menunggu pesannya setiap malam. Mulai memperhatikan senyumnya saat dia bicara dengan ibu. Mulai memperhatikan caranya memperbaiki kipas angin yang rusak tanpa diminta. Dan aku mulai takut. Karena aku tahu. Aku mulai jatuh cinta pada pria yang tidak boleh kucintai. Lalu datanglah hari resepsi pernikahan Intan. Keluarga kami sibuk dari pagi.
Aku dan Rehan ikut membantu sejak subuh. Dan saat acara dimulai, Rehan memegang tanganku dengan erat, seolah aku benar-benar miliknya. Bahkan ketika kami duduk berdampingan di meja keluarga besar, ia berbisik di telingaku, "Kalau ini nyata, aku nggak akan pernah lepasin kamu." Jantungku hampir berhenti. Aku tak sempat menanggapinya karena ibuku sudah berdiri memanggil kami naik ke atas panggung. Aku berdiri di samping Rehan, tersenyum ke arah para tamu. Tapi hatiku kacau. Tatapan Rehan terlalu dalam, terlalu jujur, terlalu mengganggu pikiranku. Malam itu, setelah acara selesai dan tamu terakhir pulang, Rehan pamit lebih dulu dari rumah. Aku mengantar sampai depan pagar. Dia menatapku lama. "Naila," ucapnya pelan. "Aku tahu ini semua sandiwara. Tapi kamu harus tahu, aku bukan pria baik. Kalau suatu hari nanti kamu tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kamu akan menyesal pernah dekat denganku." Aku menatapnya tajam. "Kenapa kamu bilang begitu? Kamu bukan penjahat kan?" Ia hanya tersenyum samar, lalu membuka pintu mobilnya. "Jangan cari tahu tentang aku, Naila. Nikmati saja peran yang kita mainkan." Dan malam itu, Rehan pergi. Tapi besoknya dia tak muncul seperti biasa. Lusa pun sama. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Nomornya tidak aktif. Bahkan akun media sosialnya yang dulu sempat kulihat lenyap. Aku panik. Aku mencoba menghubungi kontak awal saat kami pertama kali bertemu. Tapi situs itu sudah tidak bisa diakses. Seolah Rehan menghilang dari dunia. Dan saat aku akhirnya mencoba melacak melalui satu-satunya petunjuk yang tersisa, sebuah bukti transfer pembayaran, aku menemukan alamat kantor kosong, yang bahkan sudah tak beroperasi sejak 2 bulan lalu. Rehan menghilang. Begitu saja. Dan aku mulai sadar, mungkin aku telah masuk ke dalam kehidupan seseorang yang jauh lebih rumit dari sekadar drama keluarga. Rehan menghilang. Begitu saja. Dan aku mulai sadar, mungkin aku telah masuk ke dalam kehidupan seseorang yang jauh lebih rumit dari sekadar drama keluarga. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Tak ada kabar. Tak ada kejelasan. Setiap pagi aku bangun dengan harapan akan melihat satu pesan masuk darinya. Tapi yang ada hanya layar kosong. Ibuku mulai bertanya-tanya. Ayah pun heran. Mereka tak tahu bahwa pernikahan kami adalah palsu. Dan kini aku mulai dihantui oleh perasaan yang terlalu nyata pada pria yang tak lagi bisa kulacak keberadaannya. Aku mencoba menyibukkan diri. Tapi semuanya sia-sia. Di balik senyum dan aktivitas harian, pikiranku hanya dipenuhi satu nama, Rehan. Sampai suatu malam, aku duduk di kamar, menatap ponsel, lalu memutuskan melakukan satu hal yang hampir kulupakan. Aku membuka file riwayat transaksi bank. Ku pelajari satu-satu. Mencari petunjuk. Di satu transfer, aku menemukan kode referensi yang berbeda. Seolah, akun itu milik perusahaan, bukan individu. Dan dari situ, aku berhasil menelusuri sebuah nama, Air Systems. Sebuah perusahaan IT. Tapi anehnya perusahaan itu tidak punya laman resmi. Hanya satu postingan lama di forum pekerjaan freelance. Dan nama Rehan disebut oleh seseorang sebagai mantan teknisi sistem keamanan, yang katanya pernah terlibat skandal besar. Hatiku mencelos. Skandal? Aku klik tautan diskusi itu, dan menemukan komentar-komentar yang hampir tak bisa kupercaya. Rehan Nur Cahyo, tulis seseorang. Mantan karyawan jenius yang menghilang setelah perusahaan bangkrut karena sabotase data internal. Sabotase? Bangkrut? Menghilang? Aku tercekat. Selama ini aku kira Rehan adalah pria biasa dengan masa lalu sederhana. Tapi kenyataannya dia menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Dan semakin kubaca, semakin terungkap bahwa Rehan dulu adalah orang kepercayaan pemilik Air Systems. Tapi suatu malam, seluruh sistem perusahaan lumpuh. File penting hilang, dan data klien bocor ke pasar gelap. Semua kecurigaan mengarah padanya, tapi tak ada bukti. Sejak itu, Rehan lenyap. Seperti hantu. Tanganku gemetar. Apakah Rehan selama ini bersembunyi dari masa lalunya? Dan aku telah menyewanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya?
Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi langit malam dari balik jendela, memutar ulang semua kejadian sejak awal bertemu Raihan. Tatapannya, kata-katanya semuanya mulai masuk akal. Termasuk ucapan terakhirnya. Aku bukan pria baik. Jangan cari tahu tentang aku. Tapi sudah terlambat. Aku telah masuk terlalu jauh. Besok paginya, aku memberanikan diri mendatangi alamat lama kantor Air Systems yang kutemukan dari arsip web. Bangunannya kecil, tampak tak terawat. Tapi di sana aku bertemu seorang satpam tua yang masih berjaga di depan. Mas Raihan? Gumamnya, saat aku menyebutkan nama itu. Iya, Pak. Bapak kenal dia. Wajah satpam itu langsung berubah. Seolah ia sedang membuka luka lama. Dulu dia anak baik, pendiam, rajin. Tapi sejak kejadian itu, semua orang menjauh darinya. Padahal saya yakin, dia nggak salah. Dia disalahkan karena dia orang terakhir yang pegang sistem malam itu. Aku menarik napas dalam. Bapak tahu sekarang dia di mana? Satpam itu menggeleng. Dia pernah datang ke sini 2 bulan lalu. Sekadar berdiri di depan pagar. Lama sekali. Saya coba samperin, tapi dia pergi sebelum sempat saya sapa. Aku mengucapkan terima kasih dan pamit. Tapi sebelum pergi, si satpam berteriak pelan padaku. Kalau kamu ketemu dia, bilang, dia nggak sendirian. Masih ada yang percaya sama dia. Kata-kata itu seperti hantaman di dadaku. Aku menyadari, mungkin, Raihan pergi bukan karena aku. Tapi karena ia tak ingin aku ikut terseret masa lalunya. Tapi malam itu juga, aku mendapat kejutan yang lebih besar. Ponselku bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal mengirim pesan. Kalau kamu masih cari aku, temui aku di tempat pertama kita bertemu. Tapi sendirian. Aku menatap layar itu lama. Dada sesak. Nafas pendek. Tanganku gemetar saat membalas pesan itu. Raihan. Tidak ada jawaban. Hanya satu titik biru yang menunjukkan pesanku dibaca. Aku langsung mengambil jaket dan kunci motor. Hujan rintik di luar tak kuhiraukan. Jalanan malam itu seperti labirin sunyi yang menyeretku kembali ke awal cerita. Dan di tempat pertama kami bertemu, tepat di halte kecil dekat jalan raya, di bawah lampu kuning yang redup, dia berdiri, dengan jas hitam yang basah, rambut lepek, dan mata yang kini tak lagi jenaka seperti dulu. Dia menatapku, dan berkata, aku harus pergi, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku harus pergi, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Suara Raihan serak, nyaris tenggelam oleh gemericik hujan. Matanya menatapku lurus, seperti menyampaikan kalimat terakhir sebelum semuanya berakhir. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau karena beban yang sudah terlalu lama ia pendam sendiri. Apa maksudmu, Raihan? Tanyaku pelan, mencoba menahan getaran di suaraku. Ia melangkah mendekat. Langkah-langkah berat di atas trotoar basah. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari saku dalam jasnya. Tangannya gemetar saat menyodorkannya padaku. Ini, bukti kalau aku nggak bersalah. Selama ini aku diam karena aku tahu, kalau aku buka mulut, orang-orang yang lebih tinggi dari aku bisa menghancurkan hidupku. Aku menatap kertas itu. Isinya kode sistem, potongan log aktivitas, dan satu nama yang tertulis jelas di bagian paling bawah. Rizky Ardiansyah. Nama yang sama yang sempat baca saat menelusuri kasus itu. Salah satu direktur di Air Systems. Raihan menghela napas berat. Malam itu, dia yang masuk ke sistem. Tapi karena aku yang terakhir login, semua bukti mengarah ke aku. Mereka butuh kambing hitam. Dan aku, terlalu mudah untuk dikorbankan. Hatiku bergetar. Kenapa kamu nggak pernah bicara? Raihan menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan kosong dan pasrah. Karena aku takut. Aku pernah kehilangan semuanya. Reputasi, pekerjaan, teman-teman, bahkan keluargaku pun tak percaya lagi padaku. Dan setelah itu, aku cuma punya satu pilihan, menghilang.
Ia menarik napas dalam. Sampai aku bertemu kamu. Aku terpaku. Tak bisa bergerak. Hujan makin deras. Tapi kami berdiri diam, membiarkan malam menelan suara kami. Aku pikir, ini hanya pekerjaan. Menjadi aktor bayaran untuk seorang perempuan yang ingin membungkam tekanan keluarganya. Tapi nyatanya, kamu bukan perempuan biasa, Naila. Aku masih membeku di tempatku berdiri. Suaranya menusuk langsung ke dada. Jauh lebih tajam dari semua kata-kata yang pernah kudengar sebelumnya. Waktu aku lihat kamu berjuang menahan air mata di depan ibumu, waktu kamu diam-diam bantu bapakmu memperbaiki genteng, waktu kamu pura-pura kuat di pesta adikmu, aku sadar, kamu perempuan paling tangguh yang pernah aku kenal. Aku mencoba berkata sesuatu, tapi bibirku keluh, tanganku mengepal, kertas di genggamanku mulai basah terkena hujan. Tapi aku tak peduli. Aku harus pergi karena sekarang orang-orang itu mulai mencari aku lagi. Lanjut Rehan. Tapi kalau aku bisa melewati semua ini, aku janji akan kembali. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Tanyaku dengan suara pelan nyaris tak terdengar. Karena aku tahu, aku akan hancur setelah ini. Rehan menatapku dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan, seperti bisikan yang dikirimkan oleh angin malam. Karena kamu rumah pertama yang membuatku ingin pulang. Dan detik itu juga air mataku pecah. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena kehilangan, tapi karena takut kehilangan untuk kedua kalinya. Ia menghapus air mataku perlahan, lalu mundur beberapa langkah. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia mengangkat tangannya dan berkata, "Kalau kamu masih percaya padaku, tunggu aku." Lalu ia berbalik dan menghilang di tikungan jalan yang gelap. Dan aku berdiri di sana, di bawah hujan, menggenggam bukti di tanganku, dan harapan yang nyaris tak mungkin ku pegang lebih lama lagi. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku kembali pada rutinitas. Tapi pikiranku selalu penuh bayangan Rehan. Aku menyimpan semua bukti yang ia berikan. Kukunci dalam folder khusus. Dan di lubuk hati terdalam, aku masih menunggunya. Tapi satu hal yang tidak pernah kuduga terjadi 3 minggu kemudian. Pagi itu, saat aku sedang bekerja, sebuah amplop coklat dikirim ke meja kerjaku. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu tulisan kecil di pojok kanan bawah. Untuk Naila. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Isinya sebuah flash disk. Dan ketika aku membukanya di laptop, terlihat sebuah video. Berdurasi 1 menit 37 detik. Aku klik, dan tak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Dalam video itu, terlihat Rehan diam-diam merekam pertemuan dua orang pria di sebuah ruangan tertutup. Salah satunya jelas-jelas adalah Rizky Ardiansyah, Direktur Air Systems. Mereka sedang membahas rencana menjatuhkan sistem dari dalam. Membicarakan manipulasi, dan cara menjadikan Rehan sebagai tersangka utama. Wajahku pucat. Nafasku tercekat. Ini bukti nyata. Dan lebih dari itu, video itu menyelamatkan nama Rehan. Jika aku bisa menyerahkan ini ke media atau aparat yang tepat, semuanya bisa berubah. Tapi, apakah ini artinya Rehan masih hidup? Dan apakah ini sinyal bahwa ia akan kembali? Dan apakah ini sinyal bahwa ia akan kembali? Kupandangi layar laptop yang menampilkan wajah Rehan sekilas dalam video itu. Sorot matanya berbeda, tegas dan tajam. Tapi juga penuh luka. Seakan selama ini, dia menyimpan bara dalam dadanya yang akhirnya bisa menyala. Tanganku masih gemetar saat memindahkan video itu ke flash disk cadangan. Aku tak bisa gegabah. Aku harus pikirkan langkah berikutnya. Jika Rehan mempertaruhkan segalanya untuk mengirim video ini padaku, maka tugasku bukan hanya menunggu, tapi melindungi. Pagi itu juga aku izin dari kantor dan pergi ke rumah sahabat lamaku, Laras, yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Aku tahu, kalau ada satu orang yang bisa membantu menyebarkan bukti ini ke publik dengan cara yang aman, itu dia. Begitu video itu kulihatkan ke Laras, matanya langsung melebar. Ya Allah, Naila, kamu dapat ini dari mana? Aku hanya menggeleng pelan. Seseorang yang sedang kucari.
Tapi dia dalam bahaya. Dan aku takut kalau video ini jatuh ke tangan yang salah. Laras langsung bergerak cepat. Ia mengontak rekannya dari stasiun berita swasta yang memiliki kanal ekspos investigasi. Video itu akan diverifikasi, disensor wajah Reyhan, lalu disiarkan dalam waktu dekat. Satu langkah maju. Tapi bukan itu yang membuat jantungku berdetak lebih kencang malam itu. Melainkan, seseorang yang berdiri di depan rumahku, 1 jam setelah aku pulang. Ren, basah kuyup. Wajahnya penuh luka dan memar. Tapi, matanya masih menatapku seperti dulu. Seperti saat pertama ia menyerahkan CV di depan teras rumah. Tapi kali ini, tanpa sandiwara. Aku langsung membukakan pagar, dan ia tersenyum samar. Aku janji kembali. Dan di sini aku sekarang. Aku nyaris tak bisa bicara. Tubuhku gemetar, ingin memeluknya. Tapi aku ragu, apakah aku berhak? Setelah semua yang terjadi, kenapa kamu datang lagi, Reyhan? Tanyaku nyaris berbisik. Aku tahu aku pengecut karena pergi begitu saja. Tapi saat aku lihat kamu berani mencari kebenaran untukku, bahkan berani melawan ketakutanmu sendiri, aku sadar, kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Dan aku gak boleh kabur lagi. Ia melangkah masuk. Dan malam itu, kami duduk di ruang tamu, untuk pertama kalinya sebagai 2 orang yang saling terbuka. Tanpa kontrak, tanpa kebohongan. Reyhan menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia menyusup ke ruangan lama Air Systems untuk mendapatkan rekaman itu. Tentang bagaimana ia dikejar, dipukuli, bahkan diancam untuk tutup mulut. Tapi ia tetap bertahan. Karena ingin menebus sesuatu. Bukan cuma reputasiku, Naila, tapi juga perasaanmu. Aku tahu aku nyakitin kamu. Tapi kalau kamu mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Dengan jujur. Dengan sungguh-sungguh. Mataku basah. Aku hanya menatapnya. Tak mampu menjawab. Tapi hatiku menjawab lebih dulu. Beberapa hari kemudian, video itu tayang di seluruh media sosial dan kanal berita. Heboh. Dunia maya gempar. Nama Reyhan akhirnya terangkat lagi. Bukan sebagai kambing hitam, tapi sebagai pahlawan kebenaran. Rizky ditangkap. Investigasi resmi dibuka ulang. Dan masyarakat mulai sadar, betapa mudahnya seseorang dijatuhkan hanya karena ia tak punya kuasa. Tapi yang paling menggetarkan hati, adalah saat Reyhan berdiri di ruang tamu rumahku, di hadapan orang tuaku yang selama ini hanya tahu dia, pria sewaan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, Bu, saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata bapak dan ibu. Dan saya tahu dulu kami bertemu karena kebohongan yang saya pun ikut andil di dalamnya. Tapi jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadikan kebohongan itu sebagai awal dari sesuatu yang nyata." Aku tercekat. Ibuku menatapku. Begitu pula ayah. Hening. Lalu dengan air mata yang jatuh perlahan, aku menggenggam tangan Reyhan. Bukan hanya kamu yang ingin memperbaiki semuanya, Reyhan. Aku juga. Dan hari itu, tak ada drama seperti awal pernikahan kami dulu. Tak ada pesta besar. Tak ada riasan mahal atau gaun memukau. Hanya ada 2 orang yang akhirnya memilih saling mencintai. Setelah saling mengenal dalam luka, kejujuran, dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, perjalanan yang dimulai dari kepalsuan, bisa berakhir dalam ketulusan, selama hati tak menyerah pada rasa takut.